Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu buat semua teman-teman, buat sedulur-sedulur semua. Semoga kita dalam keadaan sehat, selalu dalam lindungan Gusti Allah, disehatkan bersama keluarga, selalu berjalan. Dan buat semua teman-teman yang saat ini masih selalu nyimak dalam babakan perjalanan, dalam tema apa yang menjadi sebuah proses perjalanan atau konsep di babakan perjalanan Satria Piningit Ratu Adil. Semua kuasa Gusti Allah. Kita sebagai manusia bumi yang saat ini napak di bumi, hanya sekedar berjalan dan selalu hati-hati, bisa untuk keluar dari awan-awan hitam, asap-asap asap dukun yang menyelimuti di pikiran kita atau di keambisian kita dalam babakan pelaku saat ini. Buat semua yang di situ mempunyai laku titah perjalanan, semua punya laku, semua punya tugas, semua di situ mempunyai cara pandang tersendiri dalam babakan kita berjalan di konsep Cahangon Ratu Adil atau Satria Piningit. Cobaan demi cobaan, karena nggak bisa dipungkiri, karena kita hidup di alam dunia ini ujian adalah sebuah perjalanan panjang. Yang paling utama, jauhi rasa sirik dengki terhadap siapapun, dan hati-hati, ojo ngumunan. Apa yang kita lihat dalam babakan perjalanan ini, ini buat semua yang berjalan dalam tema Satria Piningit. Jadi apapun itu kita saat ini, karena yang kami amati dalam semua kita berjalan spirit, makom, luhur atau apapun itu, jauh dari urusan kepentingan atau di situ berambisi ingin menjadi apa. Karena yang kami tahu dalam konsep tatanan perjalanan titah Raja Mas Agung itu malah tidak mempunyai keinginan berjalan ingin dijadikan apa-apa dalam konsep Satria Piningit. Ya, itu semua akan memang lahir dari rakyat, bahkan dari rakyat yang sangat jelata, yang di situ tidak disangka-sangka. Hubungan juga sama Ismoyo Jati, hubungan juga sama Eyang Ismoyo Jati, itu yang selalu mendampingi apa yang menjadi perjalanan itu.
Kalau kita bicara Ismaya Jati itu kan juga raja gunung, raja agung. Nah, itu Putra Batarindra atau Satrio Agung itu di konsep Satria Biningit Ismaya Rasa itu juga didampingi. Di tanah Jawa ini tidak keluar dari tanah Jawa yang saat ini mungkin buat teman-teman yang saat ini di bumi tanah Jawa tidak keluar. Energinya itu tidak keluar dari tanah Jawa. Jadi dalam babakan perjalanan itu buat semua para satria siapapun di situ. Karena kan di situ juga timbul dengan angan-angan kita, dibisiki, tanya sana sini, sama sepuh atau siapa, tanya gimana seperti apa yang menjadi laku perjalanan. Kadang-kadang sudah mengklaim dirinya mungkin Satrio Biningit atau itu yang terpilih dan lain-lain. Itu kan banyak jebakan-jebakan jin yang suka tidak benar dalam perkataannya itu. Karena yang saya amati, yang saya tahu dalam babakan Satrio Agung itu perjalanannya itu ya memang komunikasi langsung ya sama ayahandanya Maharaja, apa yang menjadi laku perjalanan, tidak tanya-tanya sama mungkin paranormal yang di situ, di dimensi orang-orang yang mencari tahu tentang jati dirinya. Itu bukan dari proses awal perjalanan hingga sampai saat ini. Karena yang ketitah keturunan itu juga menuntun, juga nanti menuntun sebagai bintang-bintang penuntun, bisa menuntun para pejalan yang memang diperjalankan. Nah, urusan makom atau di situ mencari apa yang menjadi titah luhur, meneruskan perjuangan para luhurnya. Terus kok ada yang mengaku raja dan lain-lain. Dalam babakan perjalanan itu yang diurusi hanya satu bidang saja, harta saja, pencairan dan lain-lain buat ini itu. Tidak benar. Meskipun itu nanti semuanya tidak munafik, manusia itu butuh materi dan lain-lain, itu tidak seperti itu perjalanannya. Jadi sangat hati-hati sekali. Ini sudah semakin ketat apa yang menjadi laku perjalanan di babakan itu. Selalu tambah eling lan waspada, kembali ke diri kita. Apapun itu tentang perjalanan kita, itu semua akan kembali ke diri kita. Kalau kita bicara Kilurah Semar Bodronoyo, itu juga Bodro itu kan juga matahari, Noyo itu kan cahaya. Makanya kita suruh mencari cahaya dalam diri kita, Nurullah ya. Kalau yang muslim ya Nur Muhammad dalam diri kita, hingga sampai ketemu hidayah Al-Mahdi. Karena yang bisa menyelamatkan perjalanan semua dalam babakan konsep Ratu Adil atau Satria Biningit itu ya diri kita sendiri. Tidak dukun, tidak ini itu, semua di situ. Kembali ke diri kita. Kita mau berguru kemanapun, mau punya ilmu seperti apapun, itu semuanya yang bisa untuk menyelesaikannya diri kita, bukan siapa-siapa.
semoga bahwa semua teman-teman selalu dalam keadaan sehat, selalu dalam keadaan istiqomah, dijauhi dengan bisik-bisikan di situ kadang-kadang yang selalu menghantui, kadang meleset-meleset gitu ya, atau membuat perjalanan diri kita malah tidak benar. Jadilah diri sendiri. Jangan pernah di situ berangan-angan ingin jadi Satria Piningit atau jadi siapa dan lain-lain, bisa untuk ini itu, mencarikan harta dan lain-lain. Perjalanan ini sinergi sama dua alam. Karena nanti yang mengangkat apapun itu semuanya Gusti Allah lumantar alam. Dan tidak pernah deklarasi atau membuat sebuah perkumpulan untuk mengakui bahwa dirinya nanti yang mungkin Raja Agung atau Satria Piningit. Ya, ini sebuah meluruskan biar semuanya tidak terjebak dalam babagan lelaku perjalanan itu. Jadi inti dari babagan perjalanan ini, karena yang mempunyai laku lampah dalam babagan perjalanan itu bunga sama Ismoyo Jati, Ismoyo Roso itu tidak pernah keluar saat ini ya, sampai ke pancernya ya di bumi tanah Jawa ini belum pernah. Dan juga tinggal ada di tanah Jawa ya, tidak pernah keluar dari pancer. Tapi kalau kita bicara pancer itu juga luas hakikatnya. Pancer itu juga ada di badan kita sendiri, golong papat limo pancer. Karena urusan babagan Ratu Adil, Satria Piningit, apalagi yang di dimensi perjalanan itu banyak sekali. Banyak para sepuh yang hanya sebagai penyampai, menuntun tentang babagan perjalanan itu banyak sekali. Banyak linueh-linueh yang hanya sang penyampai. Karena kalau kita bicara SP itu kan juga banyak, itu artinya sang penyampai, sang pencerah, sang pemberi cahaya. Juga di situ SP sang pencipta, ya kan, sampai Gusti Allah, semuanya itu Gusti Allah. Karena yang saya tahu tuh, meskipun di situ banyak luhur-luhur agung, raja dan lain-lain, yang itu semua akan dikembalikan ke Gusti Allah, Tuhan Yang Maha Esa. Kita manusia saat ini yang di bumi itu juga berjalan yang lebih hati-hati. Jadilah diri sendiri, selalu bisa untuk menyelesaikan apa yang menjadi urusannya. Yang paling utama adalah keluarga, bisa untuk menata kehidupannya yang lebih baik lagi. Yang di situ belum berjodoh juga diberi jodoh. Yang pernah gagal apa yang menjadi perjalanan rumah tangganya juga nanti akan diberikan jodoh-jodoh sejati, akan kembalinya tulang rusuk. Kalau kita melihat dari Adam dan Hawa, itu kembalinya tulang rusuk kita. Terciptanya kedamaian, ayem tentrem. Apapun yang sudah menjadi perjuangannya, yang sudah entah dari segi apapun ya, karena saya tidak bisa sebutkan dari buat semua teman-teman yang sudah keluar dan lain-lain kan banyak. Apapun itu ikhlaskan semua, karena kalau hanya untuk memburu mungkin harta saja dalam babagan perjalanan itu, banyak itu yang pada habis banyak sampai saat ini nggak kunjung datang. Kesana kesini bingung, tidak cair-cair. Apalagi yang di depan tidak cair-cair, nggak kunjung datang, tidak rampung-rampung. Kapan cairnya,
sudah ini itu persyaratannya tapi nggak cair-cair. Kadang-kadang saya suka miris melihat orang-orang yang berjalan seperti itu. Kapan cairnya? Sampai kapan? Seperti itu. Jadi buat yang di depan seperti itu, yang mengaku-aku bisa mencarikan dan ini itu, karena yang mengitu sudah banyak. Kalau memang nggak benar itu urusannya hukum dam, hukum alam, kena dam itu orang. Ya sebenarnya tahu, tapi bukan orangnya bisa mengaku-aku bisa. Hanya untuk kepentingannya sendiri. Bukan di bidangnya, tapi mengaku apa yang menjadi tugasnya. Jadi lebih hati-hati, lebih anastiti, karena sebenarnya perjalanan yang sejati itu tanpa syarat, ya, tanpa syarat, dan apapun itu berjalan saja. Insya Allah semua pasti akan sampai tujuan dengan keselamatan, keberkahan, rezeki yang selalu bermanfaat buat keluarga, diri kita dan keluarga. Gitu. Ya, intinya selalu semangat buat teman-teman. Dari saya cukup ini, karena di episode kali ini juga sebenarnya pengen ya itu bicara Ismoyo Roso, Ismoyo Jati itu tidak pernah keluar dari bumi tanah Jawa ini. Perjalanannya itu belum pernah yang namanya disuruh nyebrang laut. Dia masih ada di pancernya yang menjadi lagu perjalanan. Nanti munculkan saja. Ya bahasa kerennya ya Satria Piningit. Tapi kalau saya tidak, itu ya Raja Mas Agung, Raja Agung, pewaris tahta. Memang putranya Raja Diraja, Chandra Surya di Muka. Kalau kita bicara Chandra Surya di Muka itu kan rajanya semua raja, raja jin semua, rajanya air, angin, api, ya dari keempat unsur alam itu sampai ke ibaratnya kalau kita bicara tentang Semar, Kilurah Semar Bodronoyo, ya Enoyonya itu cahaya, hingga kita buat semua pelaku-pelaku spirit dalam babakan perjalanan itu bertemu cahaya. Kita bisa menerangi apa yang menjadi perjalanan kita, karena luas sekali kalau dibicarakan tentang babakan dongeng Cahangon, Satria Piningit atau Ratu Adil itu sangat luas sekali. Ya mungkin cukup ini. Jika banyak salah tutur kata kami minta maaf, dan saya tidak bermaksud untuk menggurui atau yang paling tahu. Ini hanya tukar kawruh gunu-gunu rasa yang saya tahu, yang harus saya sampaikan. Karena apapun dalam babakan dongengan perjalanan spirit atau Ratu Adil Satria Piningit itu dipertanggungjawabkan, tidak hanya di dunia tapi dunia akhirat. Ini hanya menyampaikan. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu.